Hi, smart students. How's life? I wish you all stay healthy in pandemic situation. Asalkan tetap mematuhi protokol kesehatan, kita akan terhindar dari paparan virus corona ini. Saya yakin smart students telah mengetahui dan paham standar minimal protokol kesehatan yang telah disosialisasikan oleh pemerintah. Let's see it once more. Advice for prevention of COVID-19 are: yang pertama, wear mask. Jadi, smart students, every time before entering and during in the public area, you must wear mask. The second, cleaning hands. Biasakan untuk selalu mencuci tangan dengan hand sanitizer or alcohol gel. The third, temperature checks. Ingat, jika smart students mendatangi sebuah public area atau tempat umum dan di sana tidak ada petugas yang memeriksa temperatur setiap tamu sebelum memasuki tempat tersebut, saran saya jauhi tempat tersebut karena itu sudah dipastikan tidak aman. And the last, yang terakhir, keep social distancing. Tetap menjaga jarak minimal 2 meter. Namun, have you ever seen somebody who disobey this protocol in daily life? Or imagine if that person exists around your housing area. What and how do you feel? Bagaimana jika ada orang di lingkungan kamu yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan ini? Apa yang kamu rasakan? Biasa saja, marah, atau berharap dia diamankan oleh Satgas COVID di daerahmu? Lalu, what will you say to him or her? Well, smart students, pembahasan kita kali ini adalah how to write analytical exposition text. Adapun learning objectives, after following the learning process, students are expected to be able to identify the social function of an analytical exposition text. Second, identify the text structure and the language features in analytical exposition text. Third, arrange or compose an analytical exposition text related with an actual issue. Silahkan Sobat Smart, perhatikan bacaan berikut ini. Pause videonya. Oke, sudah. Jadi, Smart Students, ini adalah contoh Analytical Exposition Text. Penasaran apa itu Analytical Exposition Text? Mari kita lanjut. What is analytical exposition text? Analytical exposition text is an argument or a statement delivered by the writers of how and why something works. Jadi, teks eksposisi analisis adalah sebuah argumen atau pernyataan yang disampaikan oleh penulis tentang bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi. Kemudian, social function. Jadi, the purpose of an analytical exposition text is to persuade
your audience to look at an issue with your perspective. Tujuannya adalah untuk meyakinkan audiens kamu untuk melihat sebuah isu menurut perspektif kamu atau sudut pandang kamu. Apa saja contoh dari exposition text yang ada di sekitar kita? Mari kita lihat. Yang pertama, legal defense, letters, political leaflets, essays, newspaper articles, editorials, dan speech or lectures. Oke, smart students, sekarang mari kita lihat karakteristik of analytical exposition text. An exposition text needs to clearly state the point of view. Harus dengan jelas menyatakan sudut pandang atau pendapat. Kemudian, use valid research findings to support your point of view. Menggunakan bukti-bukti penelitian untuk mendukung pendapat kamu. Ketiga, defend your viewpoint. Mempertahankan pendapatmu. Keempat, support the viewpoint with factual data like graphs, pictures, charts. Jadi, dukung pendapatmu dengan data-data yang faktual atau yang terbaru. Bagaimana dengan structures of exposition text? Teks eksposisi memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama, title atau judul. Ini tells about the topic, menjelaskan tentang topik yang akan kita bahas. Kemudian, introduction atau pengantar. Introduction ini berisi sesi statement of your text, pernyataan-pernyataan di dalam teks kalian. Selanjutnya, body atau tubuh teks. Di sini berisi tentang viewpoint with factual data. Jadi pada body text ini nantinya berisikan data-data faktual yang terbaru tentang apa yang sedang dibahas menurut sudut pandang kalian. Lalu, struktur yang terakhir yaitu conclusion, restatement of the thesis statement, penguatan kembali tentang apa yang menjadi sudut pandang kita. Selanjutnya, mari kita lihat language features. Apa saja yang menjadi language features dari analytical exposition text? Yang pertama, use the present tense. Gunakan tenses present atau sekarang, seperti lions live, I eat, cheetahs run, dan lain sebagainya. Di sini, smart students bisa melihat semua kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama. Kemudian, yang kedua, use mental verbs. Contohnya, as I believe, I prefer, I agree, I doubt, I disagree. Selanjutnya, use saying verbs. Contohnya, as people say, lalu research indicates. Jadi, smart students, saying verbs di sini maksudnya itu pernyataan yang mendukung argumen yang kita buat. Yang keempat, use connecting words. Gunakan kata penghubung seperti additionally, furthermore, firstly, secondly, not only, also, dan lain sebagainya. Yang kelima, use causal conjunction seperti
because, due to, in that case, even though, otherwise. Lalu, yang terakhir, use persuasive techniques. Gunakan teknik persuasif. Di sini ada 3 cara untuk menggunakan persuasive techniques. Yang pertama, use generalizations. Ini untuk mendukung argumen kita. Jadi, generalizations are common beliefs or general statements. Maksudnya, kita menggunakan kepercayaan umum dari halayak atau kebanyakan orang. Kemudian selanjutnya use evidence. Ini bertujuan to back up the generalizations like using research, expert opinions, testimonies, or quotes. Jadi, penggunaan evidence di sini itu untuk membackup apa yang telah kita nyatakan sebelumnya di dalam pernyataan umum. Lalu yang terakhir, use exaggerations. Ini dimaksudkan to make things or issues appear better or worse than they actually are. Maksudnya, untuk membuat sesuatu atau isu yang muncul itu menjadi lebih baik atau sebaliknya lebih buruk dari keadaan sebenarnya. Smart students, inilah beberapa language features yang digunakan di dalam membuat analytical exposition text. Sekarang mari kita bahas satu persatu generic structure dari analytical exposition text berdasarkan teks yang smart students lihat di awal video ini. Jadi yang pertama ada title. Ini title itu adalah judul dari teks atau esai yang kita buat. Kemudian yang kedua ada introduction atau pengantar, perkenalan. Biasanya terletak atau ada di paragraf pertama. Introduction ini adalah the starting point of an exposition essay. Titik awal dari exposition text. Kemudian pada introduction ini pula penulis state the topic and establish the point of view. Penulis menyatakan topik yang akan kemudian membangun sudut pandangnya. Kemudian pada introduction ini pula penulis harus menyatakan statement atau pertanyaan yang emosional untuk menarik perhatian si pembacanya. Selanjutnya ada body atau isi dari teks. Body adalah a series of arguments to convince the audience. Susunan argumen untuk meyakinkan audiens atau pembaca. Pada body, each paragraph starts with a new argument. Setiap paragraf berisikan pernyataan atau argumen baru. Lalu, each paragraph has a main point, reason for the main point, and evidence to support the main point. Setiap paragraf memiliki sebuah poin utama atau poin penting beserta alasannya dan juga bukti-bukti untuk mendukung poin ini. Lalu pada body ini juga menggunakan emotive words, mental verbs, causal conjunction to persuade the audience. Jadi, pada pembuatan body text, penulis menggunakan emotive words, kata-kata emosional, mental verbs, kata-kata yang menyatakan dukungan, kemudian causal conjunction. Ini semua untuk meyakinkan audiens atau pembaca.
Lalu yang terakhir, each paragraph has to be logically linked to the previous paragraphs and to the thesis statement. Setiap paragraf yang dibuat pada body itu harus saling berhubungan secara logis. Yang terakhir, untuk generic structure itu ada conclusion atau kesimpulan. Biasanya conclusion itu berada pada paragraf yang paling terakhir. Apa isi dari conclusion? Yang pertama, reiterates or restates the thesis statement. Mengungkapkan kembali pernyataan yang menjadi sudut pandang kita. Kemudian, pada kesimpulan ini juga penulis meringkas atau merangkum apa yang telah dinyatakan pada paragraf sebelumnya. Next, smart students, mari kita lihat penggunaan language features pada bacaan ini. Yang pertama, ada present tense. Pada teks ini kita bisa menemukan beberapa kalimat present sebagai contoh. Ini pada paragraf pertama, as we know. Kemudian features yang kedua, penggunaan causal conjunction. Ini kita bisa lihat pada paragraf pertama juga. Ini, but some people. Oke. Kemudian feature connecting words. Ini biasanya ada di body text. Firstly, pada paragraf pertama. Secondly, pada paragraf kedua. Dan lastly, pada paragraf ketiga untuk body text. Kemudian, feature yang keempat, persuasive techniques atau teknik persuasif. Ini bisa kita lihat pada paragraf 5 dari keseluruhan teks. Ini, it is said that WHO declared COVID-19 a pandemic. Oke. Bagaimana smart students? Paham sampai di sini? Inilah beberapa contoh penggunaan language features pada teks ini. Silahkan smart students temukan contoh-contoh yang lain yang ada pada teks ini. Oke, sekarang mari kita latihan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman smart students tentang analytical exposition text. Untuk praktis yang pertama, silahkan complete the article below using the format of an exposition text and give it a suitable title. Jadi di sini ada satu paragraf yang nantinya smart students akan lanjutkan sesuai dengan pendapat smart students tentunya, dan di akhir berikan kesimpulan. Lalu jangan lupa berikan judul untuk teks ini atau artikel ini. Paragraf pertama, sebagai introduction, television is the most popular form of entertainment in every household in Indonesia. However, I think watching television too much, especially soap operas and dramas, can have negative impacts on the viewers. Silahkan smart students lanjutkan untuk mengisi body text seperti ini yang berisi argumen beserta elaborasinya. Elaborasi di sini maksudnya data-data pendukung dan bukti-bukti pendukung. Jadi, smart students cukup membuat 2 argumen saja untuk body text. Lalu di akhir buat paragraf conclusion atau kesimpulan dari artikel yang kalian lengkapi. Untuk tugas kedua,
Record your arguments or position on one of the below given issue. Jadi silahkan rekam pernyataan atau pendapat kalian pada satu isu yang diberikan yang ada di bawah ini. Yang pertama, online games disturb students' concentration in study. Yang kedua, the capital of Indonesia should be moved. Yang ketiga, learning from home is not effective. Silahkan smart students pilih salah satunya. Kemudian buatlah pernyataan sesuai dengan struktur tes eksposisi analisis yang telah kita pelajari tadi. Lalu rekam pendapat kalian itu. Ingat, practice makes perfect dengan cara make practice perfect. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu untuk pembahasan selanjutnya. Sekian, see ya.